Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yaitu dari kelompok 11 yang beranggotakan Umi Kalsum, Salwa Ramadhani dan saya sendiri Sofia Lapuja. Di video kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang pembinaan akhlak karimah periode kanak-kanak pertama dan pembinaan akhlak karimah di masyarakat. Adapun yang akan kami bahas adalah sebagai berikut: pengertian pembinaan akhlakul karimah, pengertian masa kanak-kanak pertama, proses pembinaan akhlak karimah periode kanak-kanak pertama, pembinaan akhlak karimah di taman kanak-kanak, pembinaan akhlak karimah di masyarakat, dan yang terakhir metode pembinaan akhlak. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembinaan akhlakul karimah. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang berarti mencipta, membuat, dan menjadikan. Akhlak adalah kata yang berbentuk mufrad, jamaknya hulukun yang berarti perangai, tabiat, adat yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Akhlak selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut akhlak secara etimologi berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah pengetahuan, daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Sedangkan menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan bermacam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian masa kanak-kanak pertama. Masa anak-anak menurut Hurlock, masa anak-anak awal disebut juga problem age karena orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut dan keras kepala. Para pendidik menyebut masa anak-anak awal dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses pembinaan akhlak karimah periode kanak-kanak pertama. Proses pembinaan akhlak karimah atau pendidikan yang lebih ditekankan pada usaha trainternalisasi nilai-nilai akhlak karimah dalam diri anak masa ini sebagai lanjutan dari proses pembinaan masa bayi yang secara umum dibagi dalam dua konteks lingkungan pendidikan, yaitu rumah tangga dengan orang tua atau anggota keluarga sebagai pendidik dan taman kanak-kanak dengan guru TK sebagai pendidik, yaitu bagi anak-anak yang berkesempatan memasuki taman kanak-kanak. Dengan kata lain, proses pembinaan akhlak karimah masa ini tidak hanya melibatkan orang tua, tapi juga guru TK sebagai perpanjangan tangan dari orang tua. Dibaginya proses pembinaan akhlak karimah masa ini dalam dua lingkungan pendidikan, karena mengingat pertumbuhan dan perkembangan anak sudah lebih maju dari masa bayi, baik fisik maupun motorik, perkembangan permainan, pengamatan dan ingatan, pikiran dan perasaan maupun bahasa dan sosial. Dengan kemajuan pertumbuhan dan perkembangan, maka anak terutama usia 4 sampai dengan 6 tahun telah layak untuk dididik di taman kanak-kanak. Di tempat itu, anak-anak akan memperoleh pengalaman-pengalaman kependidikan yang dapat membentuk perilakunya yang mulia di masa depan nantinya. D. Pembinaan akhlak karimah di taman kanak-kanak. Secara aksiomatis, taman kanak-kanak atau taman pendidikan agama merupakan lembaga formal yang dikemas khusus untuk anak-anak berusia 4 sampai dengan 6 tahun sebagai perpanjangan tangan orang tua dan sebelum anak-anak memasuki sekolah dasar. Bila anak telah berusia 4 tahun, umumnya di Indonesia anak-anak telah dimasukkan ke taman kanak-kanak. Di TK atau TPA, anak-anak diasuh oleh gurunya. Inilah tahap awal anak menerima pendidikan secara formal. Dalam kaitannya dengan pembinaan kepribadian anak, guru tidak jauh berbeda dengan orang tuanya, apalagi guru taman kanak-kanak. Guru harus menjadi uswatun hasanah bagi anak-anak. Semua itu mencerminkan akhlak karimah yang harus dimilikinya. Salah satunya adalah bersifat lemah lembut dalam menghadapi anak didik.
Dengan modal meniru yang dimiliki oleh anak-anak, langsung atau tidak langsung akan membentuk kepribadian mereka. Bila gurunya memiliki akhlak karimah yang baik, maka yang ditiru oleh anak adalah akhlak karimah. Meniru yang baik akan cenderung pada yang baik. Karena itu, Islam sebagaimana diungkapkan Zakiyah Darajat memerintahkan agar guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Ia sendiri harus memberi contoh teladan bagi anak didiknya. Selain itu, pribadi guru harus mengerti situasi TK atau TPA harus menjadi bagian dan sumber uswatun hasanah, seperti gambar-gambar atau hiasan-hiasan dinding dan lain-lain. Semua itu akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Dengan kata lain, bila situasi TK atau TPA dihiasi oleh ruh akhlak karimah, maka akan memberikan kontribusi bagi pembinaan akhlak karimah anak, seperti gambar orang sholat, gambar orang yang sedang memberi sodakoh, dan sebagainya. Guru juga harus dapat menerapkan strategi tadribat, atau yang biasa disebut latihan dan pembiasaan. Misalnya, anak-anak dibiasakan untuk mengucapkan salam ketika masuk kelas, membaca doa sebelum pelajaran dimulai atau ketika pelajaran selesai. Dibiasakan menyanyi lagu-lagu yang mengandung pesan akhlak karimah, ucapan-ucapan yang baik, dilatih untuk melaksanakan gerakan-gerakan sholat, gotong royong bersama teman-teman sesuai dengan kemampuan mereka, dan sebagainya. Semua itu akan membekas dalam jiwa anak-anak yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian yang mulia di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah strategi kisah. Strategi kisah sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai akhlak karimah dalam pribadi anak. Sebab di usia ini mereka sangat senang pada cerita-cerita. Guru dapat bercerita panjang lebar yang berisi pesan-pesan jiwa akhlak karimah seperti bercerita tentang ciptaan alam ini yang dikaitkan dengan Tuhan sebagai pencipta. Cerita anak-anak yang rajin sekolah, cerita anak yang berbakti kepada orang tua, dan lain-lain. Dengan cerita-cerita itu, secara tidak langsung, dalam proses instruksional, sang guru telah berusaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai akhlak karimah dalam diri anak dan akan menjadi pengalaman mereka dalam membentuk kepribadiannya. Hidup bermasyarakat adalah hal yang tidak bisa terlepas dari seorang manusia. Penciptaan manusia sebagai makhluk sosial membuatnya selalu membutuhkan orang lain. Hidup bermasyarakat tentu bukan perkara yang mudah. Hal ini merupakan perkara yang patut diperhatikan. Menjaga akhlak dalam hidup bermasyarakat adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar hubungan baik dengan orang lain selalu terjalin dengan harmonis, sehingga menciptakan rasa cinta, damai, dan tentram di antara masyarakat. Pembinaan akhlakul karimah adalah sebuah proses pembinaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan menjadikan individu berperilaku atau budi pekerti manusia yang mulia, terpuji dan baik dan bersumber dari hati manusia dan terwujudkan dalam tingkah laku manusia sehari-hari. Dalam masyarakat bisa melalui organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, contohnya Karang Taruna. Adapun metode pembentukan akhlak dalam Islam dilakukan secara integrated, yaitu melalui rukun iman dan rukun Islam. Ibadah dalam Islam menjadi sarana pembinaan akhlak. Ada beberapa metode lain dalam pembinaan akhlak dalam Islam, yaitu mengajari membaca Al-Quran, mengajari salat sejak umur 7 tahun. Adapun pembinaan akhlak karimah dalam masyarakat dapat dilakukan melalui sekolah. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak menempuh pendidikan baik dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwasanya sekolah menjadi sarana dalam pembentukan akhlak karimah anak-anak agar nantinya dapat menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik. Kemudian Karang Taruna. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial,
dari, oleh, dan untuk generasi muda yang dimana berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, juga dapat menjadi sarana dalam pembinaan akhlak karimah di masyarakat. Karena selain berfokus kepada ekonomi dan pemberdayaan, Karang Taruna menjadi tempat berkumpulnya pemuda dan dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan belajar bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan keagamaan. Melalui kegiatan keagamaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan akhlak karimah. Dan di dalam agama sendiri sangat menekankan pentingnya akhlak karimah. Kegiatan keagamaan berupa ibadah, ceramah, belajar mengaji, perayaan hari besar keagamaan, dan lain-lain. Biasanya dilaksanakan di tempat ibadah. Nah, melalui kegiatan keagamaan ini diharapkan mampu membentuk akhlak karimah di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada gotong royong. Gotong royong itu merupakan sebuah kebudayaan Indonesia, dan melalui gotong royong ini juga selain untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat, juga dapat menjadi wadah pembinaan akhlak karimah. Melalui kegiatan gotong royong, masyarakat dapat belajar mengenai pentingnya berakhlak baik kepada tetangga dan orang yang ada di sekitarnya. Itu saja penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.